Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habil adiknya dan membunuhnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Kain menyadari bahwa kurbannya tidak diindahkan oleh Allah, maka ia kemudian merasa sakit hati. Dan ketika Allah datang mengingatkannya, Habil tidak bisa menerima. Bahkan yang dilakukannya kemudian sungguh di luar dugaan. Bukannya ia sadar dan mau menuruti nasihat Tuhan, tetapi justru menimpakan kekesalannya kepada orang lain, yaitu Habil adiknya. Habil yang sama sekali tidak tahu sebab musabab akan ditolaknya kurban kakaknya itu, kini menjadi sasaran kemarahan. Ia dibawa oleh kakaknya ke padang dan dengan tiba-tiba diserang. Habil pun tewas. Ini sungguh menyedihkan dan membuat Tuhan murka. Maksud baik Tuhan mendatangi Kain untuk mengingatkan agar dia mau sadar, bertobat, mau mengendalikan diri dan memperbaiki kesalahannya, ternyata ditanggapi berbeda. Kain bukannya sadar diri akan kekurangannya, tetapi dia justru mencari-cari pihak yang dipersalahkan. Tidak berhenti hanya dengan menaruhkan kesalahan kepada orang lain. Bahkan Kain kemudian tega melakukan tindak kejahatan, pembunuhan. Ia yang seharusnya menjadi pelindung, penjaga, telah berbalik menjadi musuh yang jahat dan membinasakan. Saudaraku, betapa tragis peristiwa ini. Berawal dari rasa sakit hati yang tidak dikendalikan, akhirnya berbuah menjadi kejahatan yang keji. Mari kita belajar untuk berwaspada dengan segala peristiwa yang datang hendak mengguncangkan hati kita. Seringkali masalah datang menimpa kita dengan tiba-tiba, kemudian membuat kita kesal, marah, sakit hati, tersinggung, kecewa, dan lain sebagainya. Apa yang seharusnya kita lakukan agar situasi seperti ini tidak membawa kita kepada masalah yang serius? Manusia umumnya selalu ingin mencari kebenaran untuk dirinya sendiri, bahwa akar permasalahan sesungguhnya ada di pihak kita. Kadang kita sulit mengakuinya. Orang sibuk mencari pihak lain untuk disalahkan, mencari posisi yang aman untuk dirinya sendiri. Dan mulailah jari telunjuk sibuk mendakwa orang, menyalahkan sesama, menimpakan masalah kepada orang yang tidak seharusnya. Sebagaimana Kain, bahwa kurbannya tidak diindahkan oleh Tuhan, bukankah itu adalah kesalahan Kain sendiri? Sikap hatinya yang mungkin harus dibenahi. Tetapi mengapa ia justru menyalahkan Tuhan? Bahkan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada orang lain. Dan ketika Tuhan kembali bertanya kepadanya, "Di mana Habil adikmu itu?" Kain menjawab dengan sangat tidak sopan. Ia berbohong kepada Tuhan dengan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku." Saudara dan saudariku,
Mari kita introspeksi terhadap diri kita. Apakah kita dalam skala tertentu kita juga tidak sering, entah secara spontan atau disengaja, menimpakan kekesalan kita kepada orang lain, kepada sesama kita yang tidak seharusnya. Masalah yang timbul oleh karena kecerobohan kita sendiri, bukannya kita sadar mengakuinya dan berusaha membenahi diri, tetapi justru sibuk menyalahkan orang lain. Hal ini sangat tidak terpuji. Di samping kita membohongi diri kita sendiri, sesungguhnya kita juga berdusta di hadapan Allah. Tetapi yang lebih serius juga terjadi, di mana akibat-akibat yang menyengsarakan harus ditanggung oleh orang yang tidak bersalah. Tindakan semacam ini sungguh memalukan dan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi kita. Mungkin untuk sementara waktu kita dapat berkelit dari risiko menanggung akibat kesalahan-kesalahan kita, tetapi tidak untuk jangka panjang. Kita akan segera kehilangan damai sejahtera setelahnya. Tuhan senantiasa melihat yang tersembunyi di dalam hati. Maka adalah baik apabila kita tidak berlari meninggalkan Dia. Kita hendaknya mau jujur dan senantiasa terbuka di hadapan Allah dan juga di hadapan saudara. Saudara dan saudari, mari kita konsekuen terhadap tindakan kita. Kita jujur mengakui kesalahan sendiri dan tidak mencari kambing hitam. Karena dengan cara demikian kita akan bertumbuh. Kita dapat memperbaiki diri kita apabila kita jujur dan konsekuen terhadap kekurangan kita. Sehingga ke depan kesalahan yang serupa tidak terjadi lagi. Dan yang terpenting, dosa-dosa kita akhirnya diampuni oleh Tuhan. Mencari kambing hitam, mempersalahkan orang lain tidak akan pernah membawa keuntungan kepada kita, tapi justru sebaliknya akan membuat kita semakin rugi dan kita akan jatuh semakin dalam, dan semua itu hanya akan menjauhkan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Hidup jujur dan murni adalah cara terbaik untuk kita dapat mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.